Sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita melihat pada mekanisme seleksi P3K guru, di sini terdiri dari pendaftaran dan juga seleksi administrasi. Kemudian juga ada seleksi kompetensi. Setelah itu nanti akan ditentukan siapa yang lulus pada pengumuman pasca sanggah, teman-teman. Selanjutnya dari seluruh formasi P3K guru yang ada, di sini nanti akan diperebutkan oleh teman-teman yang terbagi ke dalam dua tahapan, yaitu peserta tahap 1 dan juga peserta tahap 2. Meskipun saat ini kita itu sudah bisa memprediksikan kita itu akan bisa lulus atau enggaknya itu berdasarkan dari jumlah pelamar P3K tahap 1 dan juga ketersediaan formasi yang ada di instansi kita. Sehingga nanti pada finalnya kita akan mendapatkan pengumuman, yaitu di pasca sanggah kita termasuk yang lulus seleksi ataukah yang mungkin belum lulus seleksi pada tahun ini. Dan pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa ciri-ciri guru honorer yang 100% bisa lulus seleksi P3K guru tahun 2024. Namun bagi teman-teman yang mungkin nanti termasuk dalam kategori yang optimis untuk lulus di tahun ini, nanti harus tetap mengikuti tahapan yang berlaku ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, tentunya di sini untuk jumlah formasi P3K guru 2024 teman-teman bisa melihat yaitu pada pengumuman pendaftaran P3K 2024 yang ada di instansi masing-masing. Nah tentunya untuk formasi P3K guru itu berbeda dengan formasi P3K teknis dan juga formasi P3K tenaga kesehatan. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk seluruh formasi P3K guru ya, dari seluruh alokasi yang ada, ini adalah berada unit penempatannya itu di Dinas Pendidikan, teman-teman. Jadi misalkan di sini adalah untuk formasi guru PJOK ini 10, tempatnya ada di Dinas Pendidikan. Kemudian untuk ahli pertama guru bahasa Indonesia itu 3, seluruhnya berada di Dinas Pendidikan. Nah artinya di sini nanti kita nggak bisa nih mengetahui kita nanti akan ditempatkan di mana. Dan dengan demikian ini untuk dampak positifnya tentunya tidak ada istilah kunci mengunci ya. Jadi siapapun yang mendapatkan nilai dan juga peringkat terbaik berdasarkan dari urutan prioritas juga, maka kita akan bisa diangkat dan lulus tahun ini. Dan dari seluruh formasi P3K guru yang ada, yang seluruhnya berada di Dinas Pendidikan ya, ini dari berbagai macam jabatan formasi, maka di sini terbagi yaitu untuk seleksi P3K tahun ini itulah dibagi ke dalam peserta tahap 1, yang mana di sini untuk peserta tahap 1 itu adalah termasuk dari pelamar prioritas atau guru lulus passing grade yang terdiri dari THK 2, kemudian non ASN, lulusan PPG dan juga guru swasta, serta ex-THK 2, kemudian guru honor yang terdaftar di database PKN ini mendaftarnya di tahap 1, yaitu tanggal 21 sampai dengan tanggal 20 Oktober kemarin ya. Nah sedangkan untuk yang peserta di tahap 2 ini nanti mendaftar yaitu tanggal 17 sampai dengan 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember ya. Jadi 17-nya ini November, 31-nya adalah Desember. Yang mendaftar di tahap 2 ini adalah guru honor sekolah negeri, kemudian juga lulusan PPG. Nah selanjutnya di sini tentunya setelah teman-teman mendapatkan pengumuman hasil seleksi administrasi yang di tahap 1, ini kita bisa melihat nih, yaitu dari jumlah formasi yang ada, yaitu jumlah misalkan untuk formasi guru kelas itu ada 10, berapa sih orang yang mendaftar sampai di tahap 1 ini. Nah sehingga di sini dapat kita ambil contoh ya, yaitu di sini contohnya itu adalah untuk guru agama Islam nih. Nah guru agama Islam ini jumlah formasi misalkan 1 kuotanya, pendaftarnya ini adalah 166. Berarti di sini sampai di tahap 1 saja, ini kita sekat di sini ya. Sampai tahap 1 saja ini untuk pendaftar formasi guru agama Islam, ini formasinya ada 1. Kemudian pendaftarnya ini sudah 166 ya. Nah sehingga di sini nanti kalau misalkan dikatakan ini ciri-ciri lulus ini adalah sangat sulit banget ya, dikarenakan tentunya nanti untuk urutan perankingan dan juga penutup lulusan itu diurutkan dari teman-teman yang guru pendaftar PAI, yaitu dari THK 2 dulu. Kalau misalkan di sini THK 2 ini tidak ada misalkan, untuk yang P1 udah nggak ada misalkan, maka otomatis diturunkan ya, diturunkan ke ex-THK 2 yang non P1. Kalau misalkan di sini nggak ada, tentunya langsung diberikan untuk guru honor yang terdaftar di database PKN.
Nah, sementara di sini jumlahnya 166. Nah, 166 berarti di sini nanti akan diperingkat, yaitu di ranking. Seluruhnya mengikuti seleksi kompetensi, yaitu kalau misalkan kita ikut alurnya seperti ini. Setelah kita lulus seleksi administrasi, ini kan kita ikut seleksi kompetensi dengan cat BKN. Materinya adalah tes SJT, Situational Judgment Test. Dari 166 pendaftar, seluruhnya ikut seleksi kompetensi. Kemudian berdasarkan dari nilai yang didapatkan, ini nanti di ranking, yaitu nomor peringkat 1 lah yang nanti akan lulus. Karena apa? Karena formasinya hanya ada 1. Sedangkan yang 165 ini belum lulus ya. Nah, apalagi nanti teman-teman yang pendaftar tahap 2 ini tentunya sama saja kita itu memperebutkan formasi kosong, teman-teman, atau mendaftar tapi formasinya sudah nggak ada ya. Namun di sini sepertinya untuk yang teman-teman tidak mendapatkan formasi, ini diminta untuk tetap melakukan pendaftaran dan diupayakan lulus seleksi administrasi. Supaya nanti apa? Kalau misalkan kita nggak lulus, nggak dapat formasi, kita bisa dipertimbangkan nih untuk diangkat P3K paruh waktu. Namun kalau misalkan kita mendengarkan penjelasan dari Prof. Nunu kemarin itu, bahwa untuk guru itu nggak bisa ya diangkat P3K paruh waktu dikarenakan harus memenuhi kriteria beberapa jam gitu kan, 24 jam untuk mengajar satu pekannya. Kalau misalkan kalian ini inginnya diangkat paruh waktu ataukah tidak nih, kalau misalkan formasi kita P3K guru, silakan tinggalkan sejak kolom komentar, nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Meskipun di sini nanti untuk pengisian formasi diurutkan dari P1, kemudian STHK2 dan juga guru terdaftar database BKN. Namun kalau misalkan teman-teman di sini memiliki ciri-ciri seperti ini, berarti kita itu akan bisa lulus ya, optimis di tahun ini. Nah, kalau misalkan berdasarkan dari data yang saya sajikan di sini, kira-kira mana saja nih yang optimis lulus untuk diangkat P3K di tahun 2024? Nah, contohnya ini untuk PJOK ya. PJOK di sini kan formasinya ada 30. Kemudian untuk pendaftar di tahap 1 ya. Pendaftar tahap 1 ini hanya 10. Maka seluruhnya peserta yang 10 orang ini nanti akan optimis lulus diangkat menjadi P3K di tahun ini. Nah, berikutnya juga untuk nanti sisanya gimana? Sisanya, kalau misalkan di sini kan 30 formasi yang mendaftar tahap 1 adalah 10, kan masih sisa 20 ya. Nah, 20 ini nanti akan diperebutkan oleh teman-teman yaitu yang di tahap 2. Jadi di sini masih ada 20 formasi diperebutkan oleh teman-teman guru sekolah negeri dan juga lulusan PPG ya. Kalau misalkan guru sekolah negeri yang daftar ini ada 10, maka 10-nya untuk PPG. Kalau misalkan di sini honor sekolah negerinya 20, maka PPG nanti nggak dapat formasi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang kedua misalkan ini ciri-cirinya yaitu PKN, jumlah formasinya 10, pendaftarnya ada 2. Nah, otomatis di sini nanti 2 ini lulus ya, optimis lulus di tahun ini. Kemudian berikutnya lagi di sini untuk ini ya, yaitu misalkan seni budaya. Seni budaya formasinya ada 6, yang mendaftar tahap 1 hanya 2. Jadi pendaftar tahap 1 yang 2 orang ini otomatis lulus untuk di tahun ini. Kemudian untuk TIK formasinya 74, yang mendaftar hanya 30. Nah, otomatis di sini untuk yang 30 ini adalah bisa diangkat ya tahun ini karena kita mendapatkan formasi. Dan secara di sini peserta tahap 1 itu kan didahulukan ya untuk penempatannya. Nah, seperti itu. Namun demikian, teman-teman yang optimis seperti ini, jadi intinya seperti apa ciri-ciri guru honorer yang optimis diangkat P3K tahun ini, yaitu manakala teman-teman melihat untuk jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pendaftar tahap 1 maupun juga tahap 2 nanti, maka itu termasuk ciri-ciri kita pasti lulus di tahun ini. Namun teman-teman harus ingat ya, bahwasanya di sini meskipun kita sudah optimis lulus, dipastikan teman-teman nanti harus ikut seleksi kompetensi ya. Kalau misalkan kita nggak ikut seleksi kompetensi, ya kita nanti tidak bisa diangkat ya, karena syarat utama untuk diangkat itu adalah kita ikut seleksi kompetensi. Ini bagi yang formasinya lebih banyak daripada jumlah pendaftarnya. Nah, setelah kita ikut seleksi kompetensi, nanti ada pengumuman hasil seleksi, kemudian masih ada masa sanggah. Nah, selanjutnya nanti masih ada yaitu yang tahap finalnya itu pengumuman pasca sanggah. Nah, setelah pengumuman pasca sanggah nanti sekaligus diumumkan yaitu untuk pengisian DRH atau pemberkasan ya. Oke, kira-kira dengan mengetahui video ini teman-teman siapa nih yang optimis lulus di tahun ini? Kira-kira jumlah formasinya berapa, pendaftarnya berapa? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti kita diskusi seperti biasanya ya.